Mari kita refleksikan, peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Sebagian besar dari kita mungkin saja akan menjawab, menuntun murid untuk mencapai kepada suatu pemahaman. Namun, kita cenderung menuntun murid kepada pemahaman yang kita miliki saja. Artinya, kita sebagai pendidik melakukan intervensi kepada murid-murid kita, sehingga yang dicerminkan sebenarnya bukanlah pemahaman murid, melainkan pemahaman kita. Apakah dalam hal ini murid dapat dikatakan merdeka untuk belajar? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin berbagi pemahaman saya terkait salah satu topik yang bisa kita pelajari di dalam platform Merdeka Mengajar, yakni topik tentang merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya adalah Nambang Jaya Prasetyo. Saya adalah guru di SMP Negeri 12 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan kita saat ini masih banyak yang berfokus pada orientasi kognitif atau aspek pengetahuan saja. Keberhasilan suatu pembelajaran hanya diukur berdasarkan nilai atau hasil ujian. Murid yang tidak mencapai nilai minimal dianggap gagal dan bahkan diberikan sanksi berupa pemberian tugas-tugas tambahan dan bahkan harus mengulang kembali ujian tersebut. Bisakah kita bayangkan bagaimana beban yang harus ditanggung oleh murid? Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa kita sadari telah menjadi warisan cara guru mendidik. Ki Hajar Dewantara melihat sistem pendidikan di masa kolonial Belanda hanyalah tempat pendidikan pikiran atau rasio yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan melatih kecerdasan saja, tanpa adanya pendidikan sosial emosional. Selain pendidikan kecerdasan, murid-murid kita juga membutuhkan pendidikan kultural, yakni pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa. Pendidikan kultural ini akan mempertajam pendidikan kecerdasan murid. Model pendidikan pengajaran ilmu pengetahuan atau kecerdasan dari Barat mungkin dapat kita gunakan, namun dengan syarat pendidikan kebudayaan dan nasional wajib kita berikan kepada murid-murid kita. Setiap anak adalah istimewa menurut kodratnya masing-masing. Kodrat anak sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Potensi diri ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan akhirnya menjadi karakteristik yang unik bagi masing-masing individu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, sebagai guru, kita berkewajiban untuk menuntun murid sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pengajaran adalah suatu cara untuk menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Sementara, pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan, anak-anak tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik, tidak mungkin pendidik dapat mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk hidup dan tumbuh. Guru tidak bisa menentukan ataupun berkehendak atas hidup tumbuh murid. Yang bisa guru lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan tersebut dengan mengerahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya
bukan dasar hidup dan tumbuhnya murid tersebut. Dengan menuntun murid sesuai dengan potensinya, maka kita telah membantu murid tersebut untuk mendapatkan kecerdasan yang lebih luas, sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang menghambat, bahkan melemahkan potensi atau kekuatan dirinya. Lingkungan dan suasana yang kondusif juga diperlukan agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Selanjutnya, kita sebagai guru dapat memberikan praktik pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama, sehingga murid dapat terbekali dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa yang jika terus-menerus ditumbuhkan akan semakin memperkuat kebudayaan bangsa tersebut. Menciptakan ruang untuk murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikan yang dimilikinya akan membuat murid menjadi individu yang merdeka dalam proses belajarnya. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, yakni baik alam maupun zaman. Murid saat ini lebih fasih teknologi dan bahkan menjadikan internet sebagai sumber belajar utama. Kita tidak bisa menahan murid untuk mendapatkan informasi melalui internet, karena informasi ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kecakapan berpikir kritislah yang diperlukan murid untuk menyaring informasi-informasi tersebut, sehingga mereka tidak terpengaruh dampak negatif dari penggunaan internet. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita mesti membantu murid untuk mendapatkan kecakapan ini. Nilai-nilai budaya pun perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita. Di samping kebudayaan kita bisa berjalan seiring dengan kemajuan bangsa lain, kebudayaan bangsa kita tidak akan hilang. Demikian ringkasan pemahaman saya terkait topik Merdeka Belajar. Akhir kata, saya mengajak Bapak Ibu guru hebat semua, mari kita bertransformasi agar pendidikan di negeri kita menjadi lebih baik. Salam dan bahagia.